Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bang Rano Alfat, DPR RI fraksi PKB. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, di puasa. Oh, baik. Ya, Oke. Oke, boleh sedikit kita tahu tentang profilnya mungkin dari zaman kecil atau sekarang, boleh? Silakan. Oh, ya. Kalau nama saya Muhammad Rano Alfat. Saya kebetulan sekarang menjabat anggota DPR RI dari fraksi PKB dan dipercayai sama partai itu ditaruh di Komisi 3. Baik, apa tuh Pak? Komisi 3 itu komisi hukum. Kita ada keamanan dan hukum. Nah, mitra kami di Komisi 3 itu polisi, kejaksaan, KPK, Kumham, dan lain persoalan hukum adanya di Komisi 3 gitu loh. Ya, selain anggota DPR, sekarang saya juga masih menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Banten. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi saya ini adalah ketuanya pemuda-pemuda yang ada di Banten. Gitu. Kita ini kan anggota DPR itu punya 3 fungsi sebetulnya. 1 fungsi pengawasan, 2 fungsi budgeting, 3 fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Nah, kalau saya di DPR karena masuknya Komisi 3, karena mitranya terkait persoalan polisi, kejagung atau kejaksaan, KPK dan lain-lain, kebanyakan soal persoalan hukum. Nah, itu makanya menjadi kalau kita kaitkan dengan tugas pengawasan saya, nah di situ kami mengawasi mitra-mitra saya, mitranya polisi dan lain-lain itu di bawah pengawasan saya. Nah, di DPR itu kalau kami misalnya fungsi budgeting kan berarti fungsi anggaran. Nah, bagaimana kita menganggarkan anggaran APBN. Kalau di daerah itu kan APBD, kalau di pusat itu APBN. Yang kalau di fungsi legislasi, fungsi pengawasan kita bikin undang-undang. Nah, kayak kemarin, sekarang nih kalau kami di Komisi 3 ini sekarang lagi kita mau persiapan buat 2 undang-undang. 1 tentang perubahan undang-undang narkotika itu. Yang kedua tentang perubahan undang-undang KUHP. KUHP Perdata yang sudah lama itu hari ini sudah mau dirubah. Nah, itu sekarang menjadi tugas kami di Komisi 3. Baik, tadi kan lebih ke fokusannya di hukum ya. Nah, Abang apa nih kasus yang lagi hangat gitu? Kira-kira apa tuh Pak? Kalau kasus-kasus yang lagi hangat banyak. Kalau di nasional mungkin kasus-kasus sekarang yang lagi rame, yang banyak melibatkan selebriti atau selebgram itu kan, ada artis-artis atau apa yang terkait persoalan sebetulnya ini seperti penipuan yang berkedok investasi. Nah, itu. Nah, ini kan lagi rame nih. Karena banyak korbannya dan rata-rata korbannya ini masyarakat kecil. Nah, tapi yang digunakan atau yang diduga melakukan penipuan ini malah ada berapa selebgram atau artis yang hari ini sudah menjadi tersangka kan, ada berapa itu, ada siapa namanya Doni atau Indra Kents gitu kan, sekarang lagi ditetapkan tersangka, tapi kan proses hukum pasti masih panjang. Nah, memang itu bagian dari pengawasan kami karena mitra kami adalah polisi salah satunya. Makanya kita melihat nanti saat nanti rapat-rapat pasti banyak pertanyaan itu. Kita berharap jangan hanya menangkap, tetapi bagaimana mengembalikan uang itu ke korban-korbannya. Jadi jangan sampai cuma nangkap orangnya tapi uangnya hilang. Jadi yang dirugikan masyarakat kecil-kecil ini malah uangnya nggak kembali. Nah, ini kan kasihan. Nah, ini jadi saya berharap juga masyarakat jangan gampang juga karena terpengaruh dengan figur public figure dan lain-lain seolah-olah ini merayu atau misalnya melihat-lihat seperti apa gerejiris lah, apalah seperti yang banyak awang-awang lah istilahnya, naik mobil bagus, mahal ya. Kalau memang kerja keras dari bawah dan memang kaya beneran nggak apa-apa, tapi kalau kayanya dengan membohongi atau menipu masyarakat, nah itu kasihan lah. Dan yang
rata-rata masyarakat yang tertipu ini kan masyarakat kecil yang punya uang hanya 5 juta, 2 juta. Terus dia investasikan ke situ, ternyata bohong semua. Nah, akhirnya apa? Ya belum tentu uang itu bisa kembali lagi. Nah, itu kan kasihan. Nah, itulah sekarang persoalan-persoalan mungkin yang lagi menarik ya di nasional. Kalau di daerah itu, ya sekarang kami persoalan narkoba buat anak muda ini menjadi persoalan yang sangat menakutkan bagi kita. Karena peredaran narkoba ini nggak pernah berhenti. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu bukannya berkurang, bertambah. Nah, ini menjadi fungsi pengawasan kami. Termasuk lapas. Lapas itu ada di bawah kami, di bawah mitra Komisi 3 di Kumham. Over kapasitas lapas itu rata-rata adalah pengguna narkoba. Wow. Iya, jadi narkoba itu, lapas itu isinya rata-rata bukannya ya misalnya kayak ada pencuri apa banyak ya, tapi pengguna atau pemakai narkoba itu banyak yang masuk di lapas dan membuat over kapasitas lapas. Nah, ini kan kasihan, dan ini ada solusinya adalah dengan merubah undang-undang narkotika yang sedang kita bahas nanti di Komisi 3. Karena kami berharap intinya dari undang-undang ini adalah pemakai tidak boleh dipidanakan, tetapi direhabilitasi, gitu loh. Itu aja kuncinya. Makanya kita berharap nanti dengan ada undang-undang ini nggak gampang orang menjadi pemakai ini masuk penjara. Karena kalau masuk penjara dia cuma pakai sekali, masuk penjara bukannya bagus, malah jadi bandar dia pulangnya. Karena belajar ilmunya dari penjara. Nah, Nah, betul, ini kadang-kadang di dalam penjara itu dia bakal kolaborasi ilmu-ilmu lainnya. iya, karena Gitu. kita belum Betul. ada pemisahan antara bandar dan pemakai. Ya bandar disatuin pemakai jadi kerjasama. Nah, ini yang repot. Nah, ini yang Biasanya kayak harus gitu. menjadi solusi kita, dan ini yang kita saya sebagai generasi muda ini konsen banget untuk ini. Makanya kami kemarin fokuslah untuk undang-undang narkotika ini kita bahas, karena kami berharap ini menjadi upaya yang baik agar narkotika ini atau narkoba ini memang musuh bersama, tetapi tidak diselesaikan dengan mempenjarakan pemakainya. Tapi bandarnya wajib dihukum mati juga kalau perlu, silakan aja gitu loh. Kemarin misalnya ada sabu di Jabar itu hampir ratusan ton. Wow. Oh iya, masuk lewat laut. Dia masuk lewat laut. Nah, bayangkan kalau itu beredar, berapa juta pemuda yang rusak. Generasi muda, mungkin orang tua juga kan. Nah, ini yang kalau kayak gitu bandarnya, kalau nggak dihukum mati kan keterlaluan. Nah, ini yang wajib dihukum mati gitu loh. Jadi, tetapi pemakainya itu adalah korban. Nah, ini wajib direhabilitasi. Gitu, Mbak. Baik lagi ke tema yang tadi ya Bang, kira-kira apa tuh yang Abang tahu tentang mungkin awalan dari si Crazy Rich itu loh Pak? Kasus. Kalau Crazy Rich itu kan nggak salah, yang namanya Crazy Rich itu kan orang kaya kan, nggak apa-apa, tapi kaya dengan benar. Karena banyak kayak kawan kami Komisi 3 ada Pak Saroni kan Crazy Rich, kaya, tapi dia kaya dengan benar, gitu, kaya dan kerja dan sekarang hebat luar biasa. Tapi kan hari ini lagi tenar itu kan terkait persoalan yang kemarin dianggap masyarakat adalah Crazy Rich, ternyata sekarang ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Perkaranya misalnya kasus apa tadi binomo dan banyak ya trending itulah ya, apa kasus investasi-investasi yang sifatnya online. Nah, memang ini menjadi persoalan hukum saat ternyata banyaknya masyarakat ini mengadukan bahwa mereka merasa tertipu setelah mengikuti saran-saran orang-orang ini yang diduga apa sekarang sudah tetapkan tersangka ini untuk mengikuti memasuki perusahaan-perusahaan tertentu untuk investasi uangnya dengan dalil bahwa akan dapat untung dan lain-lain. Nah, kebanyakan masyarakat kan nggak tahu karena dia meyakini mungkin ini idolanya, terus dia lihat oh dia benar, dia kaya, dia punya mobil, punya rumah mewah yang tadinya hanya mungkin apa seorang juru parkir dan lain tiba jadi kaya. Masyarakat kan pasti pengen juga dong. Wah, ini mantep nih kalau saya bisa kaya kan. Nah, akhirnya tapi setelah dia melakukan investasi itu ternyata uangnya hilang begitu saja. Nah, setelah diduga, polisi mengatakan bahwa sekian persen dari permainan ini atau investasi ini untungnya itu diambil oleh orang-orang ini. Makanya orang ini sekarang ditetapkan jadi tersangka. Nah, saya sih berharap nanti mungkin pendalaman akan saya
dalami saat rapat-rapat dengan Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim. Nanti kita akan rapat untuk melihat dengan harapan jangan sampai korban-korban ini tidak mendapatkan haknya kembali. Gitu aja. Jadi kita berharap itu. Kalau pelaku ya nanti urusan Polri. Nanti dilihat hukumannya seperti apa. Gitu aja sih. Oke. Jadi kira-kira apa tuh Bang penemuan awalnya yang bisa jadi kasus besar-besaran akhirnya? Sebenarnya tadi sudah banyak dijabarkan ya. Intinya sih memang ini kan seperti apa ya, pola penipuan investasi. Nah, sebetulnya kasus awal itu banyak juga kasus sebelum ini. Tetapi sifatnya malah seperti investasi-investasi di kasus Jiwasraya misalnya. Itu kan ada asuransi Jiwasraya, ada kasus Asabri, banyak. Kalau kami di DPR tuh banyak banget kasus-kasus besar yang sekarang ditangani oleh mitra-mitra kami di Komisi 3. Nah, fenomena investasi ini sebetulnya dimulai dari banyaknya program-program investasi yang ditawarkan. Yang hari ini kan gampang ya lewat medsos, lewat online gitu kan. Kayak sekarang orang cuman melihat di medsos sedikit tentang ada judi online, ada investasi saham, emas. Nah, sedangkan ini banyak banget yang ternyata tidak tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Karena kan sebetulnya, nah ini juga kelemahan Badan Pengawasan Keuangan kita. Sebetulnya kita juga nanti menyoroti lah sebetulnya pengawasan keuangan ini seperti apa sih. Kok banyaknya perusahaan-perusahaan itu dengan mudahnya membuat perusahaan dan merayu konsumennya dengan ya banyak trik lah. Salah satunya tadi memakai artis-artis atau selebgram. Yang sebetulnya mungkin ya menurut saya banyak juga selebgram itu atau artis-artis itu nggak tahu bahwa dia dipakai untuk menipu. Oh. Nah, bisa jadi ya karena kan kasus seperti ini kan panjang banget sih pasti menurut saya sih. Nggak gampang polisi juga menangani. Ini kan sekarang lagi ditanganin tim cyber Mabes Polri, Bitsusnya, dan ini melibatkan banyak, ada PPATK. Kenapa PPATK dilibatkan? Karena banyak aliran uang. Aliran uang ini kemana-mana. Ternyata setelah ditelusurin ada yang sampai luar negeri. Bukannya orangnya di Indonesia saja, ternyata bos-bosnya mereka ini ada di luar negeri. Yang mengendalikan penipuan-penipuan ini, berkedok investasi ini. Nah, makanya alat-alatnya seperti siapa yang diduga si artis-artis itu. Nah, ini hanya sebagai alat menurut polisi. Nah, ini yang lagi dikejar terus sama kawan-kawan kepolisian. Itu. Oke, baik. Jadi tadi kira-kira ternyata orang kita sendiri yang diperalat untuk nipu gitu, dan itu ada kerjasama dengan orang luar, itu kira-kira gimana tuh? Ya, ini kan hari ini setelah ditelusuri oleh Polri, termasuk PPATK, karena PPATK kan tugasnya fungsi menyusuri dana-dana yang dianggap aneh. Aliran dana keuangan yang dianggap hasil tindak kejahatan. Nah, saya dilihat itu ternyata di luar itu banyak mengendalikan tadi mau itu judi online, perusahaan-perusahaan investasi bodong. Nah, ini malah dikendalikan dari luar. Karena apa? Karena sifatnya online. Kan gitu kan. Jadi gampang aja orang mengendalikan. Nah, ini pihak kepolisian sedang mengecek ke sana. Nanti pasti akan berkaitan dengan Interpol nanti. Dengan kepolisian internasional untuk kerjasama agar bisa menangkap orang-orang yang di luar itu. Nah, sekarang kan fenomena judi lah. Judi itu kalau dulu orang mungkin judi-judi sederhana, main kartu, koprok, apa gitu kan, yang lain-lain lah, judi-judi kecil di kampung-kampung, desa gitu kan. Nah, hari ini sekarang orang itu judi online itu gampang banget. Bahkan kemarin saya sempat membantu kawan-kawan, bukan membantu kawan-kawan, membantu masyarakat kecil, dia itu adalah tukang jual kopi keliling, tukang parkir. Mereka main judinya apa? Main judi aplikasi Ludo, apa namanya itu? Ludo atau apa? Yang slot-slot gitu bukan? Bukan, aplikasi biasa yang di online, dia main untuk hanya sekedar iseng, tapi ada duitnya. Jadi siapa yang finish duluan? Nah, ini pedagang kecil. Nah, kemarin sempat ditangkap, tapi akhirnya saya minta keluarkan karena kenapa? Karena ini
Kalau judi-judi kecil seperti ini ya sebetulnya hanya iseng, tapi sebetulnya menjadi bahaya. Karena ya mungkin orang haus lah, dimulai dengan ya kehidupan sekarang lagi mungkin susah ya, apalagi ada COVID, krisis ekonomi sudah mulai kerasa. Nah mungkin orang hiburannya mungkin malah malah larinya malah salah ke judi dan lain-lain gitu kan masyarakat kan. Nah, tambah lagi lebih gampang anak-anak muda sekarang ikut judinya judi online. Nah, itu yang game-game malah bisa jadi game online itu jadi judi juga. Nah, ini yang menjadi bahaya dan ini kita akan ingatkan mitra-mitra kami kepolisian untuk juga ngecek seluruh apa judi-judi online ini. Karena memang susah, bukan gampang karena banyak banget. Betul. Karena sifatnya simple, ada di handphone. Gitu loh. Kalau orang judi zaman dulu judi 5 orang pasti gampang ketangkep, polisi langsung tangkap tuh ada fisiknya. Kalau ini kan online, orang pegang, Mbak diam-diam tiba-tiba main judi di online, kita nggak bisa tebak. Nah ini yang memang lagi dipelajari oleh kawan-kawan polisian, terutama di tim cybernya di kepolisian. Tapi sekarang alat-alat kepolisian canggih. Canggih ya? Canggih. Tapi kira-kira itu udah ketangkap semua belum tuh investasi bodong? Banyak, pasti kan banyak, karena ini kan seperti gunung es Pak. Karena Indonesia ini kan pasar yang besar. Berapa juta masyarakat Indonesia, 240 juta misalnya. Orang juga ya pengen lah apa memperoleh keuntungan dari situ, padahal itu malah merugikan dia. Nah, ya. ini yang menjadi dilema bagi kita sebetulnya. Itu aja sih. Kalau kita sih di Komisi 3 ya memang tugas fungsinya ngawas-ngawasin seperti itu. Jangan sampai mitra-mitra kita yang tadinya harusnya mengawasi judi malah ikut membackingin. Ini nggak boleh, tapi sampai hari ini belum ada ya oknum-oknum seperti itu. Nah, ini yang banyak kita lakukan di Komisi 3. Baik, tapi kira-kira ada nggak cara untuk meminimalisir semua itu? Banyak, kita tim cybernya Polri itu setiap hari sekarang sudah mulai mengidentifikasi bahwa mana sih yang memang ini investasi benar, mana yang memang ini judi, mana ini hanya game biasa, mana ini selalu mereka sudah pantau. Dan mudah-mudahan ini bisa berkurang lah. Dan sekarang ini kan dengan adanya contoh ditangkap ini mudah-mudahan punya efek jerah, menjadi gambaran buat pemain-pemain yang lain gitu loh. Bang, abang kan saat ini kan memang Dapil Banten. Ya. Kira-kira apa tuh kasus yang lagi disoroti saat ini? Oh iya, di Banten ini kemarin saya agak rame juga saat rapat dengan Jaksa Agung. Saya ada beberapa yang saya soroti, termasuk temuan-temuan BPK dan BPKP terhadap kerugian negara yang ada di Banten. Ini kasus korupsi lah intinya. Nah, tapi sekarang sudah mulai kawan-kawan Kejati ini kerja cepat. Setelah kita dorong mereka kerja cepat, bahkan ada beberapa kasus yang memang kemarin menarik, kasus Ponpes, hibah Ponpes yang dikorupsi, dan ini sudah ditangani dan sudah ditetapkan tersangka, sudah masuk pengadilan. Kasus masker yang dikorupsi, kasus tentang hari ini komputer yang kemarin yang hari ini menjadi tersangkanya adalah kepala dinas pendidikan di Provinsi Banten itu kalau nggak salah dia menjadi tersangka. Dan pengembalian kemarin 8,5 miliar mereka kembalikan. Terus ada beberapa kasus-kasus lain lah yang memang banyak menjadi sorotan saya di Banten. Nah ini memang ya ibaratnya kita karena mitra saya adalah Kejagung, Kejaksaan atau dalam sini Kejati, Kejari ya, Polda. Nah kami mendorong lah kawan-kawan ini untuk berani mengungkap. Nah hari ini kawan-kawan Kejati, Polda itu galak-galak. Buktinya banyak kasus-kasus yang sekarang malah terungkap. Gitu loh. Yang banyak juga kasus-kasus yang sekarang sedang mereka tangani. Nah ini yang terus kita dorong agar ya selesailah korupsi di Banten, tidak ada lagi. Nanti siapapun yang menjabat gubernurnya atau kalau di daerah ini bupati wali kota, jangan sampai ada yang terkena kasus korupsi. Mudah-mudahan tidak ada, gitu loh. Menurut abang tingkat korupsi di Banten itu lebih parah dari daerah lain atau gimana? Wah kita nggak bisa gambarkan ya, relatif ya. Tapi memang ada beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian saya, termasuk salah satunya adalah
kasus hibah korupsi hibah ponpes, pondok pesantren. Bayangin, uang buat pondok pesantren aja dikorupsi. Gimana coba kan gitu kan. Nah, ini yang menjadi perhatian banget kita kemarin. Tapi untungnya kawan-kawan Kejati kerja cepat lah. Nah, mudah-mudahan ini mempunyai efek jerah yang akhirnya orang tuh mikir-mikir kalau mau ngelakuin tindakan korupsi itu gitu loh. Jadi menurut saya sih ya kita harus tetap mendukung lah pemerintah untuk, karena tidak mungkin niat pemerintah itu untuk korupsi itu nggak ada menurut saya. Tapi hanya ada oknumnya saja yang nakal. Nah ini yang memang dengan adanya yang ditangkap-tangkap ini menjadi dampak efek jerahnya aja. Mudah-mudahan korupsi di Banten hilang, tidak ada lagi. Sekarang sudah mulai sebetulnya program-program, misalnya kayak gubernur kan, wakil gubernur dan gubernurnya sudah habis waktunya nih, sudah mungkin bulan depan sudah tidak sudah ada pejabat sementara untuk jadi gubernur kan gitu. PLT-nya. PLT-nya. Nah ini yang nanti punya tugas berat bagaimana bisa program-programnya Pemprov itu tepat sasaran ke masyarakat. Nah, saya juga berharap ini program-program Pemprov ini yang misalnya buat kepentingan masyarakat kecil, bawah, itu jangan sampai ada yang bermain di situ. Apalagi sampai korupsi anggaran-anggaran penanganan COVID dan lain-lain. Wah itu hukumannya saya yakin kita akan dorong hukuman paling berat-beratnya itu nanti. Wah Bang, semua topik yang dibawain memang seru banget, penyampaiannya juga oke, pemaparannya. Tapi karena gara-gara udah bentrok waktu Jumat nih ya, kira-kira mungkin bincang kita di podcast ini cukup sampai sini dulu, mungkin nanti bisa ngobrol di podcast selanjutnya. Siap, boleh karena sudah Jumatan ya, mepet. Jadi nanti insya Allah kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi seperti ini. Baik. Oke Bang, boleh kasih closing statement-nya? Ya, saya sih sesuai tugas dan fungsi saya ya sebagai anggota DPR, yaitu saya berharap nanti buat anak-anak muda, ini karena saya juga ketua KNPI, jangan takut untuk berpolitik, karena politik itu seru. Karena politik itu pengabdian buat masyarakat, karena disitulah kita bisa menentukan arah perubahan suatu daerah, suatu negara, untuk majunya suatu daerah atau negara itu dari politik. Makanya saya sih ngajaklah buat kawan-kawan yang muda-muda di Banten khususnya, yuk mari kita ikut berpolitik dengan nanti mungkin bisa sharing-sharing dengan saya lah nanti ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah tadi mungkin bincang singkat kita. Terima kasih Bang sudah hadir. Ya, saya Rahmi dari Tuan Rumah Barat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.